Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjing adalah hewan yang sangat pintar dan setia terhadap majikannya. Itu yang membuat para sebagian besar orang memilih anjing sebagai hewan peliharaan. Namun di dalam Islam, beberapa orang beranggapan memelihara anjing tidak diperbolehkan karena haram. Namun ada riwayat yang mengatakan memelihara anjing diperbolehkan. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya serta tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Para fuqaha sepakat bahwa orang Islam dapat memelihara anjing dengan tujuan untuk mengembala ternak, berburu, dan menjaga kebun. Hal ini didasarkan pada makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertanya tentang apa yang dihalalkan bagi mereka. Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik dan binatang buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu latih untuk berburu sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadamu. Quran Surah Al-Ma'idah. Namun berdasarkan pada hadis sahih yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memelihara anjing kecuali tujuannya untuk menggembala binatang ternak atau berburu atau menjaga kebun, maka pahalanya dikurangi 1/4 gram setiap harinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal yang menjadi persoalan adalah bagaimana hukum memelihara anjing di luar 3 kategori. Misalnya, hanya sekedar untuk hiasan rumah, sebagai hobi atau justru untuk diperdagangkan. Ulama Syafi'iyah tegas mengharamkannya. Alasannya ialah tidak ada sesuatu yang dapat mengurangi pahala itu selain yang diharamkan. Mengingat memelihara anjing selain 3 kategori di atas juga dapat mengurangi pahala, maka memeliharanya jelas haram. Sedangkan pendapat Syekh Yusuf Qaradawi, ia mengatakan ada beberapa orang yang berlebih-lebihan dalam memberikan makanan kepada anjingnya, sedangkan kepada sesamanya manusia mereka sangatlah pelit. Ada pula yang biasa kita lihat orang-orang yang tidak hanya membiayai anjingnya itu dengan hartanya untuk melatih, bahkan seluruh hatinya dicurahkan kepada anjing itu, sedangkan dia acuh tak acuh terhadap kerabatnya dan melupakan tetangga dan saudaranya, ujarnya. Dia mengingatkan adanya anjing di dalam rumah seorang muslim, memungkinkan terdapat najis pada bejana dan sebagainya karena jilatan anjing itu. Rasulullah SAW bersabda, apabila anjing menjilat dalam bejana kamu, maka cucilah dia 7 kali, salah satu di antaranya dengan tanah. Hadis riwayat Bukhari. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa hikmah dilarangnya memelihara anjing di rumah ialah kalau anjing itu menyalak bisa menakutkan bagi para tetamu yang datang, bisa membuat lari orang-orang yang datang akan meminta, dan dapat mengganggu orang yang sedang berjalan kaki. Rasulullah SAW pernah berkata, malaikat Jibril datang kepadaku, kemudian ia berkata kepadaku, tadi malam saya datang kepadamu. Tidak ada satupun yang menghalang-halangi aku untuk masuk kecuali karena di pintu rumahmu ada patung dan di dalamnya ada korden yang bergambar, dan di dalam rumah itu ada pula anjing. Oleh karena itu, perintahkanlah supaya kepala patung itu dipotong untuk dijadikan seperti keadaan pohon, dan perintahkanlah pula supaya korden itu dipotong untuk dijadikan 2 bantal yang diduduki, dan diperintahkanlah anjing itu supaya dikeluarkan. Riwayat Abu Daud, Nasai, Tirmizi, dan Ibnu Hibban. Menurut Syekh Yusuf Qaradawi, dilarangnya memelihara anjing dalam rumah bukan berarti kita harus bersikap keras terhadap anjing tersebut, apalagi jika kita diperintahkan untuk membunuhnya. Rasulullah SAW bersabda, andaikan anjing-anjing itu bukan umat seperti umat-umat yang lain, niscaya saya perintahkan untuk dibunuh. Riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Dengan hadis tersebut, Nabi mengisyaratkan kepada suatu pengertian yang besar dan realita yang tinggi sekali nilainya, seperti halnya yang ditegaskan juga oleh Al-Quran. Tidak ada satupun binatang di bumi dan burung yang terbang dengan 2 sayapnya, melainkan suatu umat seperti kamu. Quran Surah Al-An'am. Rasulullah SAW juga pernah mengisahkan kepada para sahabatnya tentang seorang laki-laki yang menjumpai anjing di padang pasir. Anjing itu menyalak-nyalak sambil makan debu karena kehausan. Lantas seorang laki-laki tersebut menuju ke sebuah sumur dan melepas sepatunya. Kemudian diisi penuh sepatu itu dengan air. Kemudian minumlah anjing itu dengan puas. Setelah itu Nabi bersabda, karena Allah berterima kasih kepada orang yang memberi pertolongan itu serta mengampuni dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Kesimpulannya, semua fuqaha sepakat bahwa anjing yang dapat dipelihara adalah
anjing yang jinak, bahkan yang sudah terlatih. Sedangkan anjing yang liar, galak, apalagi yang kena rabies, maka mereka sepakat mengharamkannya, bahkan harus dibunuh demi keselamatan manusia. Wallahu a'lam bishawab.